Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 8 November tahun 2021. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia, hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencobainya, dan menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan daripada Allah, dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang bodoh. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi orang penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi dunia semesta, dan Ia yang merangkum segala-galanya mengetahui apapun yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berkorban demi sesama. Firman Tuhan kepada kita semua kali ini bersifat ajakan
untuk senantiasa hidup dalam kebenaran serta menjauhi dosa. Dosa membelenggu kehidupan manusia sehingga ia tidak bisa bergerak bebas dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Padahal Tuhan sudah berikan pada setiap orang kemampuan untuk berpikir luas dalam mengatur langkah-langkah keputusan hidupnya. Oleh dosa, akal budi pun tak berdaya, sebab sudah dikuasai oleh dosa yang mematikan itu. Ajakan ini juga ditujukan pada mereka yang memegang kekuasaan. Jangan sampai ada orang yang jadi korban atas keputusannya yang menyesatkan itu. Di dalam kebenaran, kita temukan Allah sendiri yang menuntun kita agar menjauhi dosa dan penindasan. Sesama kita adalah manusia yang membutuhkan perhatian dari kita. Teristimewa mereka yang lemah, yang tak punya kesempatan untuk bersuara, selain mengharapkan pengertian baik dari sesamanya sendiri. Yesus dengan tegas berbicara dalam bacaan Injil pada hari ini. Celakalah orang yang menyebabkan penyesatan. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara-saudariku terkasih, sambil menghindari penyesatan, marilah kita mengampuni. Kata Yesus, jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Tugas kita adalah senantiasa berusaha berbuat baik kepada sesama kita. Yesus menghendaki agar kita saling menghargai, menghormati, dan melindungi. Kalau kita bijaksana, kita tidak akan membiarkan kesusahan lebih menguasai kehidupan orang lain. Kalau kita tahu penderitaan dialami oleh teman, kita berkewajiban memberi perhatian dan pelayanan yang bisa menjawab kebutuhan langsung teman itu. Banyak keluarga mengalami permasalahan karena masing-masing pihak terlalu egois, tenggelam dengan kesenangan sendiri. Marilah kita rela berkorban demi kepentingan sesama kita. Membiarkan orang menderita bukanlah murid Yesus. Semoga demikian. Amin.